Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang insya Allah itu akan dapat terrealisasi. Para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RC dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Kenapa? Nah, inilah yang saya ingin angkat. Ada peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanggal 1 Januari 2026. Ya, itu adalah arahan petunjuk kepada seluruh jajaran, termasuk Kapolda seluruh Indonesia. Nah, isinya tentang arahan tentang penanganan perkara. Dan poinnya banyak, tapi yang penting yang perlu diungkap sekarang ini adalah penanganan perkara pada tahap penyidikan. Nah, bunyinya supaya sahih, supaya valid, dinyatakan begini kalau soal tahap penyidikan. Proses penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan dihentikan atau sudah ada penyerahan tanggung jawab dari tersangka atau daluarsa, dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP lama. Tuh, untuk yang proses penyidikan sebelum 2 Januari itu kan sampai selesai penyidikannya itu diberlakukan KUHP lama. KUHP lama tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Oleh karena itu, kalau sekarang menjalankan restoratif justice kemudian sampai ke SP3, berarti melanggar peraturan polisi sendiri. Polisi melanggar polisi. Mungkinkah kita membuat SP3? Saya kira konteksnya mungkin relevan dengan ini. Itu ya. Artinya kita melakukan proses pengkritisan terhadap pihak kepolisian sendiri. Karena apa? Poin keduanya sekarang, polisi berada di bawah sandal Jokowi. Kenapa kita katakan di bawah sandal, bukan di bawah sepatu?
Basisnya apa? RG katanya. Sepupu tak? Liur tak? Benar tak? Ini kondisi kita. Yang ketiga, kedua ya. Yang ketiga, kita terus berjuang terus untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi Dodo palsu. Dua yang kita lakukan. Yang pertama, tentu saja kita berjuang juga bahwa apa yang dilakukan dengan mentersangkakan kita itu tidak benar. Coba dalam konteksnya, ya, lihat ini perubahan KUHP ke KUHP baru atau KUHP baru. Ya, kalau saya punya keyakinan seharusnya dengan adanya KUHP baru, KUHP lama itu tidak bisa diberlakukan. Dalam pengertian apa? Masa transisinya 3 tahun. Inilah lazim. Transisinya 3 tahun. Setelah itu kok masih di bawah-bawah juga yang lama. Yang baru saja. Kita semua disangkakan akhirnya dengan pasal 310, 311, 160. Oh, lama. Ada yang baru sekarang. Harusnya selesai itu. Kenapa? Di KUHP baru pasal peralihan. Nah, konteksnya nanti kalau mau lihat bagaimana berlaku enggak, di mana berlakunya, lihat peralihannya. Peralihannya pasal 618, 618 itu menyatakan konteksnya itu adalah peradilan. Kalau sudah sampai ke peradilan ada perubahan, maka diberlakukan undang-undang ini, kecuali yang lama itu lebih menguntungkan. Itu namanya Lex Meteor. Itu Lex Meteor di situ eksplisit proses peradilan, perubahan pada saat proses peradilan. Pada saat di situ disebutkan proses peradilan berlaku undang-undang ini, kecuali yang lama lebih menguntungkan proses peradilan. Jadi kalau sebelum proses peradilan tidak boleh diberlakukan. Yang kita sebut dengan sadende terus mati karena sudah 3 tahun diberi waktu, masa tidak bisa melakukan sesuatu persiapan terhadap yang baru. Oh, ada pasal 3. Katanya di situ disebutkan dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan undang-undangan itu, maka setelah perbuatan tindak pidana selesai, ada dilakukan perubahan tindak pidana selesai, itu maka berlaku undang-undang yang baru, itu kan, kecuali ketentuan undang-undang menguntungkan pelaku dan pembantu. Itu dalil umum. Itu pasal 3 itu lex generalis, sedangkan pasal 618 tadi peradilan itu namanya lex spesialis. Dalam hukum lex spesialis derogat lex generalis. Asas khusus itu harus menghapuskan yang umum. Berarti sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh KUHP yang baru itu perubahan di tingkat peradilan, di pengadilan. Oleh karena itulah kita akan berjuang bahwa sebenarnya tidak bisa dibawa-bawa terus pasal-pasal KUHP lama itu. Kita dipanggil, ada itu di situ pasalnya. Kenapa dipakai? Kalau memang mau konsisten, maksudnya satu itu matikan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Yang kedua, kita ini dikriminalisasi. Tapi walaupun dikriminalisasi, kita akan melakukan optimalisasi menuju proses finalisasi. Kita akan terus berjuang
semua kita ini bersatu bergabung melalui proses-proses hukum. Tapi juga jangan lupa harus ada desakan rakyat, desakan masyarakat juga untuk bisa suksesnya ini. Termasuk dalam pada pidana adalah pengujian forensik yang dilakukan jangan hanya oleh polisi, tapi independen. Itu juga bagian dari usaha kita ini, optimalisasi menuju finalisasi, yaitu dokumen yang ada yang sekarang disita oleh Polda itu kan diuji forensik. Uji forensiknya kita desak rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia ini harus mendesak uji forensik independen supaya terbukti